Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di majlis ilmu ini. Kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terbangun di pagi hari, melaksanakan sahur dan melaksanakan sholat subuh dan zikir berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan risalahnya hingga akhir zaman. Pada santri yang dirahmati Allah, marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu ilmu, bukakan pintu-pintu hikmah, dan bukakan pintu-pintu keberkahan. Semoga dengan kita mengkajinya ilmu, bertambah pula keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertambah semangat untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga telah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para santri rahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita akan lanjutkan masih pada pembahasan yang pertama di halaman 24. Silakan dibuka kitabnya di halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah wa anshada fi ma'nahu, dan disyairkan pula dengan yang semakna, makna yang dimana maksud dari pembahasan sebelumnya. Apa syairnya? Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu, bahwa ketahuilah dengan ilmu, ya, fasluk maka berjalanlah, haitsu ma salakal ilmu, kemanapun ilmu itu berjalan. Maksudnya gimana? Jalanlah, tempuhlah jalan bersama ilmu, kemanapun ilmu itu berjalan. Kita ingin mempelajari suatu hal tentang ilmu tersebut ada di luar negeri, maka pelajari di luar negeri. Kita mempelajari ilmu tentang ilmu hadis ada di Kairo contoh, pelajarilah ilmu tersebut di Kairo, gitu. Wa anhu fakasib kullaman indahu fahm. Wa anhu, dan dengan ilmu tersebut, fakasib, ada juga nas yang lain yang mengatakan bukan fakasib tapi fasaib.
maka bertanyalah tentang ilmu tersebut kullaman indahu fahmu, kepada orang yang memiliki pemahaman ilmu di bidang tersebut. Fa fihi jala'un lil qulubi minal 'ama, maka di dalam ilmu pun ada jala'un, penerang, penjelas, lil qulubi bagi hati, minal 'ama dari kebutaan, wa 'aunun 'ala dini alladhi amruhu hatmu, wa 'aunun, maka menjadi penolong atas agama yang alladhi amruhu hatmun, yang urusannya hatmun. Hatmun itu apa? Wajib, yang harus gitu. Fa khalid ruwatal ilmi washab khiyarahum, maka bertemanlah, fa khalid ruwatal ilmi, para perawi ilmu, para pemilik ilmu, washab khiyarahum, dan temanilah mereka, khiyarahum, apa yang dipilih dari mereka. Fasubhatuhum zayyinun, maka subhatuhum, bukan sin ya, tapi ini shad. Kalau subhat itu berteman kalau dengan shad, tapi kalau dengan sin subhat artinya beda lagi mananya. Fasubhatuhum, maka temanilah mereka, menemani mereka maksudnya zayyinun, sebuah perhiasan. Wa khultuhum ghanmu, dan bergaul dengan mereka ghanmu akan menjadikan kaya gitu, atau ghanmu itu kan dikatakan ghanm, atau berteman dengan mereka sebuah keberuntungan gitu. Nah, dari sebagian syair ini kita bisa perhatikan bahwa pelajarilah ilmu dimanapun berada ilmu tersebut, mau ilmunya ada di luar negeri, ada di dalam negeri, pelajarilah ilmu tersebut. Yang kedua tadi, bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu dalam bidang hal tersebut. Yang ketiga tadi, syair mengatakan fa fihi jala'ul qulubi minal 'ama, ilmu juga merupakan penjelas, penerang bagi kita, penerang bagi hati-hati kita, minal 'ama, dari kebutaan. Kebutaan apa? Kebutaan hidup, kebutaan huruf, kebutaan dari kebodohan gitu. Wa'un, dan juga kita dari syair ini menjelaskan bahwa kita wajib berteman dengan orang-orang yang ruah itu apa sih? Para perawi, maksudnya gimana? Para pembawa ilmu gitu. Jadi siapapun yang berteman dengan minyak wangi, maka akan tercium wanginya. Tapi kalau berteman dengan apa ya? Dengan tukang sampah, pasti akan tercium baunya juga. Gitu ya. Maksudnya gimana? Bertemanlah dengan orang-orang pemilik ilmu agar kita terciprat ilmunya walaupun sedikit demi sedikit. Insya Allah kan itu yang didapatkan dari kita berteman dengan ini. Lanjut ya, wala ta'duwan aynaka anhum fa innahum, wala ta'duwan, jangan palingkanlah, jangan palingkan, aynaika, pandanganmu, dari mereka, anhum itu dari mereka, fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu najwa hudan, nujuman. Kalau di sini ada nujum hudan, in ghaba najmun bada najmun, karena sesungguhnya para pemilik ilmu tersebut nujumun, bagaikan bintang, hudan yang sebagai petunjuk. In ghaba najmun, jika bintang itu tidak ada bintang di sini. Nah, jika bintang itu tidak ada, bada najmun, maka akan tampak
nih bintang-bintang yang lain. Jika satu bintang tidak ada, maka akan ada bintang-bintang yang lain. Fa wallahi laula al-ilmu mattadhal huda. Fa wallahi, dan demi Allah, laula al-ilmu, sekiranya tidak ada ilmu, bukan karena ilmu ya. Sekiranya bukan karena ilmu, mattadhal huda, maka tidak akan jelas petunjuknya. Walalaha min ghaibil umuri lana rasmu. Walalaha, dan tidak akan tampak, min ghaibil umuri, dari rahasia-rahasia atau jejak-jejak perkara yang gaib gitu ya. Rasmu itu diartikan tampak tadi ya, rasmunya dihadapi. Nah, dari lanjutan syair ini, yang pertama kita diperintahkan untuk mengetahui ilmu dari ahli ilmu tersebut, karena ahli ilmu tersebut bagaikan bintang. Jika bintang itu tidak ada satu, maka ada bintang-bintang yang lain gitu. Begitu juga dengan tadi yang disebutkan, kalau bukan karena ilmu maka tidak akan jelas. Ibaratnya kita ketika main ke satu tempat yang tempat itu tidak pernah kita lalui, kita gunakan dengan petunjuk itu. Contoh Google Maps lah sekarang. Kalau tidak ada Google Maps kita bingung, nggak ada kompas kita bingung mau menuju tempat tersebut. Nah, ilmu itu bagaikan Google Maps-nya gitu, menunjuki arah jalannya. Wa qala Ka'bul Ahbar. Nah, sekarang masuk kepada pendapat tentang Imam Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati. Apa perkataan beliau? Lau anna thawaba majlisil ulama'i, seandainya, sekiranya thawaba majlisil ulama, thawab di sini bukan baju ya, tapi di sini pahala. Seandainya pahala hadir di majlis ulama, di majlis-majlis ilmu, badalin nasi, itu tampak di manusia. Maksudnya gimana? Seandainya ketika seorang menghadirkan majelis ilmu, langsung di-cash tuh pahalanya. Di-cash itu diapain? Langsung diberikan gitu ke pahalanya. Badalin nasi itu gitu. La aqtadalu alaihi, maka akan berebutan. Mereka itu akan berebutan. Berebutan untuk apa? Bukan untuk nyari sembako, tapi untuk datang ke majelis ilmu. Hatta yatruku kullu dhi imaratin imaratuhu, sampai yang memiliki imarah, penguasa, sampai yang memiliki kekuasaan gitu ya, imaratuhu, maka mereka meninggalkannya. Wa kullu dhi sauqin, sampai yang memiliki pasar. Maksudnya gimana ya? Sampai para pedagang gitu, sauqahu, meninggalkan dagangannya. Kalau apa tadi? Kalau pahala majelis ilmu itu diberikan dengan cash gitu, ditampakkan kepada manusia dan langsung dibayarkan gitu. Barang siapa yang datang ke majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan segunung emas, contoh gitu. Segunung apa lagi? Harta karun. Pasti tuh para penguasa, pedagang, semua dari kalangan masyarakat pasti akan datang ke majelis ilmu gitu. Cuma kadang kan menuntut ilmu lagi, malas, ngantuk, apalagi pagi-pagi habis zikir udah enak itu buat ambil posisi, ini malah dengar kajian, berat sekali, udah mengantuk, malamnya baru tidur jam 12. Buat apa sih kajian? Gak perlu, gak penting gitu. Wal'iyadzubillah ya. Jangan sampai kita seperti itu.
Karena kalau ditampakkan pahala menuntut ilmu kan, kita hadir di majelis ilmu saja, ikan-ikan yang ada di dalam lautan beristighfar mendoakan orang yang ada di majelis ilmu. Itu ikan-ikan, belum makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita lanjutkan ya. Wa qala ba'dus salaf, dan berkata beberapa ulama salaf, khairul mawahibil aqlu wa sarul masaibil jahlu. Maksudnya gimana ini ya? Khairul mawahib, sebaik-baiknya pemberian dari Allah, maksudnya al-aqlu, yaitu akal. Wa sarul masaib, dan seburuk-buruknya musibah al-jahlu, yaitu kebodohan. Pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah akal tadi. Dan seburuk-buruknya adalah apa tadi? Kebodohan. Maka gunakan akalnya dengan baik. Sebelum melakukan apapun itu, gunakan terlebih dahulu akalnya, karena itu akal merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara hewan dengan manusia apa? Adalah akal. Maka kita termasuk orang-orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lebih hina dari hewan gitu, yang tidak memiliki akal gitu. Yang terakhir, perkataan yang terakhir, wa qala ba'duhum, dari sebagian mereka pun berkata, al-ilmu amanun min kaidi syaitan wa hirzun min kaidil hasud wa dalilul aqli. Ilmu itu amanun, memberikan keamanan, menjamin gitu, min kaidi syaitan, dari kaidi syaitan itu ya, godaan setan, tipu daya setan gitu. Wa hirzun min kaidil hasud, dan juga ilmu menjaga dari hasud, sifat hasad ya, sifat dengki. Wa dalilul aqli, dan menjadi petunjuk bagi akal. Ini perkataan masih dikatakan oleh Imam Hasyim Asy'ari di dalam kitab ini, mengatakan bahwa ilmu itu menjadi jaminan kita agar min kaidi syaitan, dari tipu daya syaitan. Maka pelajarilah ilmu tersebut agar kita terhindar dari tipu daya syaitan, agar kita terhindar dari godaan syaitan, dan memintalah kepada Allah agar selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua tadi, ilmu juga menjadi hirzun. Apa hirzun tadi? Penjagaan, min kaidil hasud, dari sifat dengki. Tetangga beli kulkas, kita yang panas. Tetangga beli mobil baru, kita yang panas. Tetangga beli apa lagi? Ya, gitulah. Jangan sampai timbul rasa sifat dengki dalam diri kita. Maka gimana tadi penjagaannya agar kita tidak timbul rasa hasad? Dengan al-ilmu, dengan ilmu. Belajar ya, ilmu. Wa dalilul aqli, dan ilmu juga menjadi petunjuk akalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari kajian pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan syair kembali di pertemuan berikutnya di hari Ahad. Kesimpulan dari apa yang dikaji pada pagi hari ini, pelajarilah ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tadi seburuk-buruknya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yaitu kebodohan. Maka agar kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh, gimana? Pelajarilah ilmu, mulai dari sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan sedikit tersebut Allah Subhanahu wa taala tambahkan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi di akhir dengan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita.
wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila ma tariq, wallahu yaqulu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.